Wahai yang terpilih, dengarkan baik-baik. Lihat saja semua hal yang berhasil kamu lewati. Lihat puing-puing yang kamu tinggalkan. Lihat kekacauan yang kamu hadapi. Dan lihat bagaimana seluruh ruangan hening seketika kamu melangkah kembali. Aneh, bukan? Betapa kerasnya mereka bersuara ketika mereka pikir kamu hancur. Betapa beraninya mereka bertindak ketika mereka mengira kamu buta. Tapi sekarang, mulut mereka terkunci, mata mereka terbelalak, tangan mereka gemetar. Sebab semua yang mereka bilang hanya ada di pikiranmu. Kini kamu buktikan itu selalu nyata. Ketika mereka bilang kamu berlebihan, kamu diam saja. Ketika mereka menertawakanmu di belakang, kamu menangkap setiap kata. Ketika mereka mencoba melabelimu tidak stabil, kamu biarkan. Karena jauh di lubuk hati, kamu tahu waktu akan membuktikan kebenaranmu. Dan itu terjadi. Jika pesan ini terasa begitu mendalam dan langsung menyentuh kebenaranmu, tunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Saat ini, mereka menatapmu seperti kamu datang dari dunia tak dikenal, berbisik di balik pintu tertutup, terjebak pada pertanyaan yang sama, seperti gangguan, glitch yang tak bisa mereka atur ulang. Tentu saja, mereka panik. Kamu telah menjadi satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan harus mereka hadapi. Badai tenang yang mengingat semuanya, tidak melupakan apapun, dan hampir tidak memaafkan. Kamu berdiri di sana dengan tegak, damai, dan tak terganggu, dan mereka merasa telanjang di hadapanmu. Itulah yang benar-benar menggerogoti mereka, bukan perkataanmu, melainkan keheninganmu. Keheningan itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah mereka katakan. Energimu saja mampu meredam kebohongan mereka, dan semesta, ia terus mendukungmu seperti kekuatan tak terhentikan yang tak bisa mereka lawan. Kamu ingin tahu apa yang benar-benar menghancurkan mereka? Bukan hanya karena kamu benar, tapi karena kamu benar dengan cara yang tidak pernah kamu ucapkan. Kamu menangkap pergeseran sebelum itu dimulai. Kamu melihat pola sebelum itu menjadi jelas. Kamu merasakan perubahan dalam suara seseorang, bahkan sebelum mereka sendiri sadar telah berubah. Kamu melihat pengkhianatan seolah itu sudah tertulis dalam naskah yang tidak mereka sadari sedang mereka baca. Kamu tidak menerka. Kamu tidak beruntung. Kamu hanya mengamati dengan cermat di dunia yang dipenuhi orang-orang yang hanya melihat apa yang menguntungkan mereka. Dan jujur saja, mereka beruntung kamu tidak pernah menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan mereka. Kamu punya cukup bukti untuk merusak reputasi, membongkar percakapan pribadi, dan menghancurkan pertemanan palsu yang mereka pertahankan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu mundur selangkah dan menyaksikan kehidupan melakukan pembersihan, menyaksikan karma menangani apa yang mereka pikir telah mereka loloskan. Itulah bagian yang membuat mereka terjaga di malam hari. Bukan suaramu, melainkan pengendalian dirimu. Itu adalah caramu menolak untuk ikut kotor meskipun kamu tahu segalanya. Orang-orang seperti mereka tidak tahu bagaimana menangani kekuatan semacam itu. Mereka hanya mengerti kekacauan yang bising. Jadi, ketika kamu tetap tenang, itu menggoyahkan mereka. Itu membuat mereka sadar bahwa kamu sudah 10 langkah di depan, sementara mereka di luar sana menyombongkan diri sudah 2 langkah di depan. Luka terdalam mereka menyadari bahwa kamulah orang yang mereka pikir bisa mereka tipu, orang yang mereka asumsikan bisa mereka manipulasi selamanya. Mereka pikir kamu akan tetap buta. Kini mereka bahkan tidak bisa menatap matamu, karena yang mereka lihat hanyalah kebohongan mereka sendiri yang terpantul kembali. Mereka melihat topeng yang mereka kenakan. Mereka melihat serpihan diri mereka yang mereka coba kubur. Dan yang terburuk, kamu melihat semua itu sambil berpura-pura tidak melihat. Ini tidak dimulai kemarin. Kamu sudah begini sejak dulu. Bahkan sejak kecil, kamu bisa merasakan ketika ada yang salah dengan seseorang. Kamu bisa merasakan energi buruk.
Kamu bisa merasakan pergeseran di dalam ruangan seperti angin dingin. Orang-orang menertawakanmu, mengabaikannya, menyuruhmu berhenti menjadi terlalu sensitif. Tapi kemudian mereka kembali padamu dengan tatapan bingung yang sama, nada terkejut yang sama. Tunggu, kamu benar. Itu terus terjadi. Di sekolah, dengan teman, dalam hubungan, di tempat kerja, instingmu selalu terasa lebih kuat daripada logika mereka. Kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun berpikir ada yang salah denganmu. Tetapi sekarang sudah jelas, ada yang salah dengan mereka. Mereka tidak tahan dilihat. Mereka tidak tahan dipecahkan. Mereka panik ketika seseorang benar-benar menyadari siapa diri mereka. Dan kamu tidak mendapatkan kesadaran ini hanya dari rasa sakit. Kamu berevolusi. Pengalaman membentukmu. Kehilangan memprogram ulang dirimu. Pengkhianatan mengubahmu menjadi sesuatu yang tajam. Versi dirimu ini tidak muncul secara kebetulan. Itu muncul karena orang-orang terus-menerus meremehkan si pendiam, si baik hati, si setia. Dan sekarang mereka harus berurusan dengan versi yang tanpa sadar mereka bantu ciptakan. Inilah yang membuatmu menakutkan bagi mereka. Kamu mengingat pola. Kamu tidak peduli dengan alasan. Kamu tidak jatuh dalam permainan yang sama 2 kali. Kamu tidak menerima permintaan maaf palsu. Kamu tidak melanggar batasanmu demi orang-orang yang bahkan tidak akan menggerakkan jari untukmu. Kamu hadir dengan energi tenang yang berkata, "Aku sudah tahu." Dan energi itu membekukan orang. Mereka membencinya. Mereka benci bahwa kamu belajar. Mereka benci bahwa kamu tumbuh. Mereka benci bahwa kamu semakin sulit ditipu. Mereka benci bahwa semesta terus membuktikan kamu benar. Mereka benci bahwa kamu bahkan tidak perlu mengatakan, "Sudah kubilang." Keheninganmu sudah melakukannya. Mereka sedang kacau sekarang karena kebenaran akhirnya menghantam mereka. Kamu adalah ancaman sesungguhnya selama ini, bukan karena kamu menyakiti siapa pun, melainkan karena kamu melihat segalanya. Itulah mengapa mereka terus bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Karena jauh di lubuk hati, mereka sudah tahu jawabannya. Kamu selalu tahu, dan itulah yang paling menakutkan mereka. Dan, wahai yang terpilih, ya, aku berbicara kepadamu, kepada orang yang melihat tembus setiap pribadi. Apakah kamu siap untuk mendalami hal ini lebih jauh? Karena apa yang akan datang berikutnya, ini bukan untuk yang lemah. Jika kamu benar-benar sosok yang mereka takuti, kamu akan merasakan tarikan di dadamu yang memberitahumu untuk tidak mengabaikannya. Tulis angka 777 di kolom komentar jika kamu siap sepenuhnya melangkah ke dalam kehadiran dirimu yang membuat semua orang berbisik. Bagaimana dia tahu? Perkuat gerakan ini dengan like dan subscribe, sehingga suara kebenaran ini menjadi lebih keras daripada semua kebisingan mereka. Sekarang kita bergerak maju, selangkah demi selangkah, menuju kebenaran yang mereka bersumpah tidak akan pernah kamu pecahkan. Jika kamu benar-benar terpilih, kamu akan bertahan sampai akhir tanpa usaha. Mari kita mulai. Nomor 1. Bagaimana kekuatanmu dibangun oleh orang yang sama yang mencoba menghancurkanmu? Aneh bukan? Orang yang sama yang mengajarimu melalui kebohongan mereka kini meratapi versi dirimu yang mereka bantu ciptakan. Kamu ingin tahu kebenaran? Asal-usul nyata, mengapa orang tiba-tiba bertingkah takut melihat betapa akuratnya dirimu? Itu tidak datang dari momen ajaib. Kamu tidak bangun dengan karunia. Itu tidak datang dari meditasi atau afirmasi. Itu dimulai di tempat-tempat gelap, pengkhianatan yang sunyi, malam-malam yang dihabiskan menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berbohong di depan wajahmu dengan suara yang datar. Kamu tidak bangun suatu hari dengan kesadaran super. Kamu mendapatkannya melalui rasa sakit. Setiap senyum palsu, setiap nada licik, setiap sedikit perubahan dalam aura seseorang mengajarimu sesuatu. Kamu tidak meminta pelajaran itu, tetapi kamu tetap belajar. Kamu tidak terlahir membaca orang seperti buku.
Mereka melatihmu. Itulah bagian yang mereka pura-pura tidak terjadi. Setiap kebohongan mengasahmu. Setiap momen mereka mencoba memutarbalikan kenyataanmu, fokusmu semakin jelas. Setiap rahasia yang mereka coba sembunyikan mengubahmu menjadi seseorang yang bisa melihat dalam kegelapan pekat. Sekarang mereka ketakutan karena kamu membaca suasana ruangan sebelum ada yang tahu apa yang salah. Kamu memprediksi langkah mereka seolah itu adalah rutinitas. Mereka membangun ini. Setiap bagian dari dirimu yang melihat tembus kekacauan itu datang dari tangan mereka. Dan sekarang mereka panik karena kamu melihat semuanya. Kebenarannya, kisahmu tidak dimulai dengan kekuatan. Itu dimulai dengan patah hati. Kamu dulunya lembut. Kamu mudah percaya orang. Kamu mempercayai apa yang kamu lihat. Kamu pikir orang secara alami jujur. Tapi dunia dengan cepat menunjukkanmu bukan itu cara kerjanya. Kebohongan pertama itu menghantam seperti kehancuran, kebingungan, penyangkalan, perasaan tidak mungkin ini terjadi. Itu adalah pelatihanmu yang sesungguhnya. Kamu tidak tahu. Tetapi saat itu, kamu sedang menjadi orang yang kini tidak bisa dibohongi oleh orang lain. Kamu ingat bagaimana rasanya dimanipulasi sebelum kamu tahu apa artinya. Cara seseorang memutarbalikkan cerita hingga kamu mulai meragukan apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Bagaimana mereka membalik naskah, mengubah cerita, dan membuatmu meminta maaf atas sesuatu yang mereka lakukan. Kamu ingat kecemasan, stres, pikiran berlebihan yang mereka bebankan padamu. Kamu tidak paranoid. Kamu sedang dipersiapkan. Hidup tidak kejam. Ia menunjukkan kepadamu bagaimana manusia bertindak ketika tidak ada yang melihat. Teman-teman palsu itu adalah buku pelajaran awalmu, tersenyum dengan mulut mereka tetapi tidak dengan mata mereka. Meniru energimu tetapi tidak pernah bertepuk tangan untuk pertumbuhanmu. Mereka melatihmu untuk mendengarkan melampaui kata-kata, untuk menangkap jeda, pergantian nada, ketegangan yang aneh. Mereka memberimu keterampilan. Sekarang orang yang sama itu berbisik. Mereka selalu tahu, seolah kamu adalah ancaman dari film. Para kekasih yang bersumpah setia sambil mencari perhatian orang lain, mereka adalah ujian akhirmu. Mereka mengajarimu tanda-tanda kecil. Ponsel dibalikan menghadap ke bawah, energi aneh dalam obrolan larut malam. Cara aura seseorang berubah ketika mereka sudah pergi secara emosional. Kamu tidak ingin mempelajari hal-hal ini. Tapi hidup tidak memberimu pilihan. Kamu tidak hanya belajar perilaku, kamu belajar niat. Dan bagian tersulit, pelajarannya datang dari orang-orang yang paling kamu percayai. Keluarga, orang-orang yang seharusnya melindungimu, tetapi malah membuatmu mempertanyakan realitasmu sendiri. Mereka memutarbalikan hal-hal dengan begitu mulusnya hingga kamu mulai meragukan diri sendiri hanya untuk menghindari konflik. Kamu membela mereka di tempat yang bahkan tidak pernah mereka lakukan untukmu. Kamu menanggung rasa bersalah yang bahkan bukan milikmu. Dari situlah ketajamanmu berasal. Kamu harus belajar membedakan antara pertunjukan dan kenyataan. Karena jika tidak, kamu akan tenggelam dalam versi cerita mereka. Jadi ya, kamu gaslighting dirimu sendiri untuk sementara waktu. Kamu membuat alasan untuk mereka. Kamu mencoba memaksakan tindakan mereka ke dalam versi yang masuk akal. Kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka peduli, bahwa mungkin kamu terlalu emosional. Tetapi hidup terus memberimu naskah yang sama, wajah baru, pengkhianatan yang sama, suara baru, kebohongan yang sama, nama berbeda, energi yang sama. Dan saat itulah akhirnya kamu mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah pola. Dan kamu telah membaca cukup banyak halaman untuk memahami ceritanya. Momen itulah ketika yang terpilih menjadi hidup. Bukan saat kamu menjadi kuat. Bukan saat kamu menjadi percaya diri. Bahkan bukan saat kamu sembuh.
yang terpilih lahir pada hari kamu berhenti membuat kebohongan mereka masuk akal. Hari kamu berhenti mengubah pengkhianatan mereka menjadi sesuatu yang lebih lembut. Hari kamu menatap lurus kebenaran dan berkata, "Aku tidak mengada-ada." Pola ini nyata. Itulah versi dirimu yang ditakuti orang sekarang, yang bisa melihat tembus senyum palsu seolah itu kaca, yang mendengar keheningan lebih keras daripada kata-kata, yang menangkap kebohongan bahkan sebelum itu terlontar. Orang suka menyebutmu berlebihan sampai saat prediksi kamu menjadi kenyataan. Lalu tiba-tiba kamu intens, kamu menakutkan. Sekarang mereka bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu? Tapi jujur saja, mereka sudah tahu caranya. Saudaraku yang terpilih, cinta kasihmu menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten bermakna untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang, mari kita kembali ke pembahasan. Mereka memberimu setiap kepingan teka-teki yang tidak mereka duga kamu benar-benar akan menyusunnya. Kamu tidak mendapatkan kekuatan ini dari buku. Kamu tidak mempelajarinya di sekolah. Kamu mendapatkannya melalui momen-momen yang merobekmu, melalui pertemanan yang berakhir tanpa kata, melalui situasi di mana kamu tersenyum, meskipun segala sesuatu dalam dirimu berteriak ada yang tidak beres, melalui malam-malam di mana tidak ada yang mendukungmu kecuali dirimu sendiri. Malam-malam itu bukan hanya sulit, itu adalah peningkatan yang sedang berlangsung. Kehancuran bukanlah kegagalan. Itu adalah penulisan ulang naskah hidup. Kamu tidak berubah menjadi versi dirimu ini karena memilih kekuatan. Kamu menjadi ini karena bertahan hidup. Kamu tidak mencoba menjadi penjahat dalam cerita mereka. Mereka memberimu peran itu ketika mereka mencoba memanfaatkanmu, membohongimu, dan berharap kamu tetap diam. Dan sekarang ketika mereka bertanya, bagaimana kamu tahu? Kamu bisa saja menjawab, karena kamu mengajariku. Karena aku mempelajari setiap rasa sakit yang kamu berikan padaku. Karena aku tidak jatuh dalam hal yang sama 2 kali. Tetapi kamu tidak akan menjawab, karena mereka tidak pantas mendapatkan penjelasan itu. Pukulan sesungguhnya bukanlah apa yang kamu katakan, melainkan fakta bahwa kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu menangkap apa yang dilewatkan orang lain karena hidup melatihmu dalam keheningan. Kamu melihat dengan jelas sekarang karena kebohongan dulunya adalah bahasa sehari-harimu. Kamu membaca orang sekarang karena selama bertahun-tahun orang membaca dirimu seolah kamu hanyalah mangsa yang muda. Tidak lagi, kini kamulah yang memegang peta. Kini kamulah yang memiliki ketajaman, insting, akurasi yang membuat mereka terjaga di malam hari. Mereka membangun versi dirimu ini. Mereka memberimu setiap tanda peringatan dan menyebutnya kebetulan. Mereka membentukmu dengan setiap pengkhianatan, lalu menjauh dari api yang mereka mulai. Dan sekarang, kini mereka takut pada apa yang mereka ciptakan. Pantas saja mereka berbisik, bagaimana dia tahu? Nomor 2, naskah rahasia yang selalu mereka ikuti. Mereka akan bersumpah bahwa mereka berbeda. Mereka akan bertindak seolah perilaku mereka adalah unik. Tetapi di balik semua itu adalah trik lama yang sama. Kebenaran yang tidak ada yang memberitahumu adalah ini. Mereka tidak pintar. Mereka tidak orisinal. Mereka tidak sulit diprediksi. Mereka malas mengulangi gerakan usang yang sama yang telah beredar, seperti cerita buruk dengan sampul baru. Wajah berbeda, suara berbeda, latar belakang berbeda, formula yang sama. Berbohong, menyangkal, memutarbalikan, menangis saat terpojok, menjadi sangat penuh kasih ketika mereka merasa kamu menjauh, menghilang ketika mereka tertangkap. Itu saja. Itu seluruh buku aturannya. Dan kamu adalah orang pertama yang benar-benar mempelajarinya alih-alih tertipu.
Kamu tidak mengetahuinya karena kamu menjadi pahit. Kamu mengetahuinya karena kamu berhenti terganggu oleh pertunjukan mereka. Ini seperti menghabiskan seluruh hidupmu menonton drama, berpikir setiap emosi di atas panggung itu nyata, dan suatu hari melihat kabel-kabel gladi resik kru di belakang panggung. Itulah rasanya kebangkitanmu. Kamu tidak berubah. Kamu hanya melihat semuanya apa adanya. Dan begitu kamu melihat pengaturannya, sang penyihir kehilangan kekuatannya. Mereka pikir mereka pintar, berpikir trik mereka tidak terlacak, tetapi kamu melihat polanya. Mereka bertindak tersinggung untuk membungkam pertanyaanmu. Mereka berpura-pura bingung untuk menghindari pertanggungjawaban. Mereka memutarbalikkan cerita untuk memainkan peran korban. Mereka bersikap baik ketika mereka menginginkan sesuatu, lalu bersikap jauh saat kamu berhenti memberi makan ego mereka. Daftar putar yang sama, suara yang berbeda. Mereka bertingkah terkejut ketika kamu menyadari karena mereka pikir mereka yang menemukan permainan ini. Tidak, kamu hanya akhirnya fasih dalam bahasa yang mereka semua gunakan. Bayangkan ini, seseorang memberimu buku yang ditulis dalam bahasa yang tidak kamu mengerti. Kamu membolak-baliknya dengan bingung. Semua orang di sekitarmu berbicara bahasa itu, tetapi tidak ada yang pernah mengajarimu. Kamu hanya merasa ada yang selalu salah. Lalu suatu hari, satu baris masuk akal dan tiba-tiba setiap halaman menjadi jelas. Itulah yang terjadi padamu. Saat kalimat itu terpahami, seluruh dunia menjadi terang. Segalanya dari masa lalumu, perilaku semua orang, semuanya masuk akal. Kamu tidak menjadi paranoid. Kamu hanya berhenti buta. Orang tidak membenci bahwa kamu tahu kebenaran. Mereka benci bahwa kamu tidak lagi membeli kebohongan itu. Itulah yang mengguncang mereka. Sebelumnya, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Memainkan peran korban, menjadi ribut, dramatis, mengalihkan perhatian, memutarbalikan, menangis, meminta maaf, berpura-pura, dan it berhasil. Kamu mempercayai mereka. Kamu memberi kesempatan kedua. Kamu meragukan instingmu sendiri. Kamu melonggarkan batasanmu. Kamu meminta maaf karena memperhatikan apa yang nyata. Versi lama dirimu itu mereka bisa bekerja sama. Tetapi versi ini yang melihat pola datang dari jarak jauh, mereka tidak tahan. Kamu bisa tahu ketika suara seseorang melunak karena mereka menyembunyikan sesuatu. Kamu tahu ketika seseorang bersikap baik hanya karena mereka menginginkan sesuatu. Kamu merasakan energi palsu detik itu memasuki ruangan, dan inilah yang benar-benar menakutkan mereka. Kamu bahkan tidak berdebat lagi. Kamu tidak menjelaskan. Kamu hanya mencatatnya dan mengeceknya. Bayangkan ini, mereka mencoba melakukan gaslighting padamu, berharap kamu panik, menjelaskan berlebihan, meragukan diri sendiri, tetapi kamu hanya duduk tenang dengan tatapan. Pertunjukan ini lagi. Itu menghancurkan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mengatasi seseorang yang sudah memecahkan teka-teki sebelum kepingan pertama, bahkan dibalik. Kamu menjadi berbahaya pada hari kamu berhenti membutuhkan bukti untuk mempercayai instingmu. Kamu tidak lagi bertanya, apakah aku terlalu memikirkan ini? Kamu berkata, tidak, instingku selalu benar. Akurasi kamu sungguh menakutkan akurat. Kamu bisa merasakan pengkhianatan dalam keheningan. Kamu bisa merasakan cinta palsu di balik kata-kata manis. Kamu bisa mendengar kecemburuan dalam tawa seseorang. Kamu bisa mencium kebohongan dalam satu perubahan nada. Kamu tidak membaca apa yang orang tunjukkan. Kamu membaca apa yang mereka coba sembunyikan. Kamu tidak perlu mereka mengakuinya. Kamu merasakannya. Dan yang paling membunuh mereka adalah bahwa kamu diam tentang hal itu. Tanpa konfrontasi, tanpa drama, hanya sebuah tombol yang berbalik di dalam dirimu. Dan mereka tahu semuanya sudah berakhir. Disinilah mereka mulai panik
karena permainan mereka biasanya berhasil pada orang lain. Semua orang lain jatuh dalam cerita, air mata, pesona. Tetapi kamu melihat gangguan dalam program itu. Kamu mencocokkan perilaku di antara orang-orang yang berbeda dan menyadari ini bukan kepribadian, ini manipulasi. Dan begitu kamu tahu itu, kamu tidak bisa lagi tidak tahu. Bayangkan menonton pertandingan catur. Awalnya itu hanya memindahkan bidak, tetapi begitu kamu memahami strategi, kamu melihat 5 langkah di depan. Begitulah caramu bergerak sekarang. Kamu melihat pergeseran sebelum itu terjadi. Kamu tahu kapan mereka akan bersikap manis hanya untuk mengajukan permintaan. Kamu tahu kapan mereka akan menjadi dingin karena orang lain memuji mereka. Kamu tahu kapan mereka akan bertindak seolah terluka karena kamu tidak merespons seperti yang mereka inginkan. Kamu bahkan tahu kapan mereka akan menghilang karena kamu berhenti memberi makan permainan itu. Kamu fasih dalam setiap suasana hati, dan itulah mengapa mereka takut. Manipulator membutuhkan kebingungan untuk menang. Mereka membutuhkan kamu yang tidak yakin. Mereka membutuhkan kamu yang mempertanyakan diri sendiri. Mereka membutuhkan kamu untuk terus menjelaskan agar mereka bisa terus memutarbalikan. Mereka berkembang dalam kekacauan, tetapi kamu menjadi tenang, kamu menjadi diam, kamu menjadi mantap, dan tidak ada yang lebih menghancurkan manipulator selain seseorang yang tidak bereaksi. Bayangkan seekor ular siap menggigit hanya untuk mengetahui bahwa orang di depannya kebal. Itu kamu. Trik mereka tidak lagi mempan. Rasa bersalah yang mereka tanamkan tidak menggoyahkanmu. Kesedihan palsu mereka tidak menggerakkanmu. Amarah mereka tidak menakutimu. Mereka dulu menarik talimu. Sekarang kamu telah memotong talinya. Mereka berdiri di sana, tidak memegang apa-apa, dan kekosongan itu meneror mereka. Mereka takut pada instingmu, karena itu memunculkan bagian dari diri mereka yang belum siap mereka hadapi. Mereka bilang, kamu dingin. Tidak, kamu hanya sadar. Mereka bilang, kamu sulit dihadapi. Tidak, kamu hanya lelah dimanfaatkan. Mereka bilang, kamu telah berubah. Tidak, kamu hanya berhenti memainkan peranmu dalam pertunjukan mereka. Mereka menyebutmu jahat. Tidak, kamu hanya melihat tembus omong kosong itu. Mereka menyebutmu menakutkan. Tidak, kamu hanya tidak mengabaikan hal-hal lagi. Mari jujur sejenak. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka semua bertindak sama? Apakah orang benar-benar sebegitu mudah diprediksi? Dan jawabannya, ya. Sebagian besar manipulator mengikuti rutinitas yang sama, bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka malas. Mereka tidak tumbuh, mereka tidak berevolusi. Mereka hanya mengulangi apa yang berhasil sebelumnya, berharap itu masih berhasil padamu. Satu-satunya alasan mereka memiliki kekuasaan adalah karena kamu tidak tahu cetak birunya. Sekarang kamu tahu, mereka tidak berguna. Kamu tidak paranormal. Kamu hanya mengamati dengan cermat. Kamu sudah melalui cerita ini berkali-kali, sehingga kamu tahu alur ceritanya. Itulah mengapa kamu menakutkan mereka, karena mereka masih bertindak seolah trik mereka baru. Tetapi kamu telah melihat setiap versinya. Itu semua didaur ulang. Itu semua usang dan tidak lagi berhasil. Itulah mengapa mereka berbisik di belakangmu. Itulah mengapa mereka menghindari kontak mata. Karena mereka tahu jauh di lubuk hati, mereka tidak bisa menipu seseorang yang tahu naskah itu lebih baik daripada mereka. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan bangun. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan menghubungkan titik-titik. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan naik level melampaui kendali mereka. Tetapi kamu melakukannya, dan sekarang mereka terjebak dengan buku pedoman yang rusak. Jadi, ketika mereka bertanya, bagaimana kamu tahu? Jangan jawab. Cukup ketahui bahwa mereka sudah tahu. Nomor 3, ketika keheninganmu menjadi mimpi buruk terbesar mereka,
Mereka tidak takut pada apa yang mungkin kamu katakan. Mereka takut karena kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Kamu melihat mereka tanpa topeng. Itulah yang mengenai mereka. Kamu tidak lagi tersentak. Trik lama, mereka memantul darimu. Rasa bersalah, permintaan maaf, setengah hati, air mata palsu, jeda emosional, semuanya dulu berhasil. Tetapi sekarang kamu hanya duduk di sana dengan tatapan yang berkata, pertunjukan ini lagi. Dan keheningan itu, tatapan itu menghantam mereka lebih keras daripada teriakan apapun. Bayangkan seseorang melakukan trik sulap yang sama untuk ke-100 kalinya dan mengharapkan tepuk tangan. Tetapi penonton sudah tahu setiap gerakannya. Itu kamu. Kamu tidak terkesan. Kamu tidak tergerak. Kamu tidak lagi berada dalam jangkauan emosional mereka. Kamu hanya mengamati, seperti ilmuwan mengamati tikus laboratorium yang terprediksi berlari di jalur usang yang sama. Dan saat kamu berhenti bereaksi, mereka menyadarinya. Kendali mereka hilang. Hilang begitu saja. Keheninganmu, ia meneriakan kebenaran. Mereka membencinya. Itu membuat mereka merasa terbuka, seolah seseorang sedang membacakan jiwa mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manipulator hancur ketika akting mereka tidak berhasil. Karena jika mereka tidak bisa menipumu, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana jika kamu memberitahu orang lain? Bagaimana jika orang lain mulai menyadari juga? Mereka tidak hanya takut padamu, mereka takut pada kebenaran yang kamu bawa. Jika kamu merasakan gejolak ini di dalam dirimu, tulis 77 di kolom komentar. Sekarang, biarkan setiap yang terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Nantikan, karena apa yang akan datang berikutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Sekarang, kembali ke topik. Kamu menjadi bukti berjalan dari segala sesuatu yang mereka harapkan akan tetap tersembunyi. Kejelasanmu, itu adalah cahaya yang tidak pernah mereka inginkan menyinari mereka. Instingmu, itu adalah cermin yang selama ini mereka hindari. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu mengapa kamu menakutkan mereka. Karena jika kamu bisa memecahkan mereka semudah ini, itu berarti seluruh identitas mereka palsu sejak awal. Itu berarti mereka bukan dalang seperti yang mereka coba tunjukkan. Itu berarti seluruh permainan telah berakhir. Topeng terlepas. Cerita tidak berfungsi. Dan kamu hanya berdiri di sana, tenang, santai, menyaksikan kebenaran melakukan apa yang selalu dilakukannya, membawa segala sesuatu yang mereka kubur kembali ke permukaan. Nomor 4, orang yang mendengar apa yang diabaikan orang lain. Kamu menakutkan mereka karena kamu tidak menunggu kebenasan. Kamu merasakannya. Dan itulah bagian yang tidak bisa mereka toleransi. Kamu tidak hanya memperhatikan kebohongan, kamu merasakan niat sejati orang bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu masuk ke ruangan dan sesuatu berubah. Kamu menangkap energi tersembunyi itu seperti sinyal yang tidak bisa didengar orang lain. 30 detik, hanya itu yang dibutuhkan. Kamu sudah tahu siapa yang palsu, siapa yang nyata, siapa yang gugup, siapa yang berusaha terlalu keras, siapa yang menginginkan sesuatu, dan siapa yang hanya berharap kamu tidak menyadari. Ini seperti semua orang lain menonton kehidupan dalam kualitas rendah, dan kamu melihatnya dalam kualitas Ultra HD dengan semua rekaman di balik layar masih diputar. Kamu menjabat tangan seseorang, dan sesuatu di dalam dirimu berkata, tidak, mereka tidak benar. Kamu mendengar seseorang berbicara dengan baik, tetapi instingmu menangkap apa yang sebenarnya di baliknya. Mereka menyebutnya paranoia, karena mereka tidak bisa mengakui bahwa kamu benar. Tetapi instingmu itu bukan sihir, itu adalah bukti, itu adalah pelajaran. Kamu menjadi seperti ini melalui orang-orang yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Melalui permintaan maaf yang tidak berarti, melalui kebaikan palsu yang cepat memudar, melalui perasaan terkuras, tertipu,
dibohongi, ditinggalkan, dihabiskan. Rasa sakit itu tidak membuatmu mati rasa. Itu membuatmu tajam. Itu membuatmu memperhatikan hal-hal kecil yang dilewatkan orang. Cara seseorang memalingkan muka terlalu cepat. Senyum yang tidak mencapai mata. Suara yang bergetar pada saat yang salah. Penurunan energi ketika aura seseorang menjadi teduh. Kamu berhenti mendengarkan apa yang orang katakan. Kamu mulai memperhatikan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Pola, tatapan, kesalahan kecil, penurunan energi, itu adalah bahasamu sekarang. Dan kamu fasih. Orang benci ketika kamu membaca energi karena energi tidak berbohong. Mereka bisa memalsukan semua kata-kata manis yang mereka inginkan. Mereka bisa berlatih alasan mereka, tetapi energi mereka selalu mengekspos mereka. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak bisa mereka tipu. Mereka tidak bisa berakting di depanmu. Mereka tidak bisa memutarbalikkan cerita di sekitarmu. Kamu menangkap apa yang mereka harap tetap tak terlihat, dan itu saja membuatmu tak terhentikan. Nomor 5. Insting yang mereka ubah menjadi senjata tanpa mereka sadari. Setiap kali mereka menyakitimu, mereka membantu mengasah sistem yang kini memberimu peringatan, bahkan sebelum mereka bisa membuka mulut. Instingmu tidak selalu sekeras ini. Itu dibangun lapis demi lapis. Melalui semua momen itu, kamu mengabaikannya dan terbakar. Setiap kali kamu merasakan tarikan kecil di dadamu dan mengabaikannya, kamu membayar untuk itu. Setiap kali kamu berpikir, mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak, dan mereka akhirnya berbohong juga, sistemmu diperbarui. Setiap kali mereka mengkhianatimu, sesuatu di dalam dirimu menyetel ulang dirinya sendiri, hingga akhirnya instingmu tidak lagi berbisik, ia mengaum. Bayangkan alarm asap yang dulunya berbunyi pelan, tetapi sekarang mengguncang dinding setiap kali ada sedikit saja yang salah. Itulah intuisimu sekarang. Ia telah dipicu berkali-kali. Ia tidak menunggu bukti. Ia hanya tahu, kamu tidak butuh bukti. Kamu tidak butuh penjelasan panjang. Saat energi seseorang bergeser sedikit saja, kamu merasakannya bahkan sebelum pikiranmu bisa menangkapnya. Dan inilah bagian terbaiknya. Kamu akhirnya mempercayainya. Setiap kali instingmu berbicara, ternyata itu adalah satu-satunya suara yang tidak berbohong. Jadi sekarang, jika ada yang terasa salah, kamu menjauh. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada perdebatan, tidak ada tarik ulur, hanya jarak, ketenangan, pemutusan hubungan. Dan para manipulator, mereka tidak tahan dengan keheningan. Keheningan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka putarbalikan. Mereka tidak bisa memanipulasinya. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Dan itulah yang paling meneror mereka. Karena seseorang yang mempercayai instingnya sendiri tidak tersentuh. Seseorang yang mengingat setiap kontradiksi kata demi kata tidak tergoyahkan. Seseorang yang sudah melihat jenis mereka dalam 10 tubuh berbeda dengan 10 senyum berbeda, berbahaya. Kamu sudah melihat semuanya. Kamu sudah selamat dari semuanya. Kamu sudah tahu bagaimana ceritanya. Dan kini, instingmu bukan hanya perlindungan. Itu adalah senjata yang mereka bantu bangun. Itulah bagian yang tidak pernah mereka duga akan datang. Nomor 6. Orang yang melihat langkah sebelum itu terjadi. Mereka bilang kamu menakutkan, tetapi yang benar-benar mengguncang mereka adalah betapa mudahnya mereka diprediksi. Yang paling mengacaukan mereka adalah bahwa kamu tidak menunggu permainan dimainkan. Kamu melihatnya sejak awal. Kamu tidak menanggapi perilaku. Kamu menguraikannya. Kamu tidak menonton drama terungkap. Kamu mengenali pengaturannya sebelum adegan pertama dimulai. Ketika seseorang tiba-tiba menjadi terlalu manis, kamu sudah tahu permintaan akan datang, dibungkus dalam kasih sayang palsu. Ketika mereka menjadi dingin, kamu sudah tahu mereka mencari perhatian di tempat lain.
Ketika mereka mulai membela diri dari hal-hal yang tidak pernah kamu tuduhkan, kamu sudah tahu mereka baru saja membocorkan rahasia diri sendiri. Orang yang tidak bersalah tetap tenang. Orang yang bersalah panik, bahkan sebelum pertanyaan datang. Ini seperti menonton seseorang bermain catur yang berpikir mereka pintar, padahal kamu sudah melihat skakmat 10 langkah yang lalu. Begitulah kehidupanmu sekarang. Kamu telah melalui ini cukup kali untuk mengenali setiap isyarat kecil, pergeseran nada, perubahan suasana hati yang aneh, tawa palsu, cerita daur ulang, perubahan sikap yang tiba-tiba. Kamu sudah melihat semua itu sebelumnya. Dan ketika kamu menyebut langkah mereka berikutnya, sebelum mereka bahkan melakukannya, itu menghancurkan mereka. Kamu membuat seluruh rencana mereka korsleting. Kamu mengambil permainan dari tangan mereka. Kamu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak misterius. Mereka hanya berulang. Kamu sudah mempelajari cukup banyak orang palsu untuk mengenali pola, seperti detektif melihat motif. Kamu tidak menebak. Kamu menganalisis. Kamu tidak berpikir berlebihan. Kamu berpengalaman. Dan mereka tahu itu. Itulah mengapa ketenanganmu lebih mengganggu mereka daripada kemarahanmu. Karena orang takut pada apa yang tidak bisa mereka manipulasi. Dan kamu adalah orang yang tidak bisa mereka gerakan, tidak bisa mereka putar balikan, tidak bisa mereka arahkan keluar jalur. Karena kamu tidak hanya menyadari kebenaran, kamu menyadarinya bahkan sebelum itu terjadi. Nomor 7, trik terakhir yang selalu mereka coba. Begitu mereka tahu permainan berakhir, mereka selalu melakukan langkah yang sama. Mereka menyebutmu gila. Mereka tidak menyerang faktamu. Mereka menyerang karaktermu, bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka terekspos. Ini selalu menjadi momen ketika topeng terlepas untuk selamanya. Ketika mereka tidak bisa lagi menipumu. Ketika kamu sudah menebak polanya. Ketika mereka menyadari mereka tidak bisa mengalihkan fokusmu, apa yang mereka lakukan? Panik. Dan kepanikan itu selalu terdengar sama. Kamu paranoid. Kamu terlalu negatif. Kamu hanya membayangkan sesuatu. Itu usang. Itu basi. Dan itu terprediksi. Karena ketika mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran, mereka mencoba menyembunyikanmu. Bayangkan kamu dengan tenang membedah semua yang kamu perhatikan, dan tiba-tiba mereka berteriak seperti alarm yang tidak mau berhenti. Itu adalah gaslighting secara langsung. Mereka tahu jika mereka membuatmu terlihat tidak stabil, orang akan berhenti mendengarkan. Mereka tahu jika mereka melabelimu emosional, mereka tidak perlu mengatasi apa yang kamu katakan. Mereka akan mengatakan apapun, bahwa kamu pahit, bahwa kamu dramatis, bahwa kamu terlalu mendalami sesuatu, tetapi bukan karena mereka mempercayainya. Karena mereka takut orang akan mulai mempercayaimu, bukan mereka. Mereka menyebutmu gila tepat sebelum kebenaran membuktikan kamu benar. Tetapi yang mereka lupakan, kamu punya bukti. Bukti mental, emosional, garis waktu, pola, tangkapan layar. Kamu mencatat pergeseran jauh sebelum topeng itu jatuh. Kamu memperhatikan perubahan energi sebelum mereka bahkan menyadari mereka melakukan kesalahan. Kamu memperhatikan sepanjang waktu. Dan setiap kali seseorang meragukanmu, hidup datang kembali dan mengonfirmasi segalanya berulang kali. Kamu memprediksi pengkhianatan, dan itu terjadi sesuai jadwal. Kamu merasakan perubahan, dan itu terungkap seperti yang kamu katakan. Itulah mengapa kamu berhenti peduli tentang disukai. Disukai tidak pernah menyelamatkanmu. Keakuratanlah yang menyelamatkan. Kesadaranlah yang menyelamatkan. Kemampuanmu untuk melihat tembus orang menjadi keterampilan bertahan hidupmu. Bukan sesuatu untuk dipamerkan, tetapi sesuatu untuk diandalkan. Mereka tidak bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena mereka mengagumimu. Mereka menanyakannya karena mereka takut. Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak bingung. Mereka panik.
Yang sebenarnya mereka tanyakan adalah, bagaimana aku bersembunyi dari seseorang yang melihat segalanya? Dan jawabannya, mereka tidak bisa. Jika pesan hari ini beresonansi dengan jiwamu, tulis 77 di kolom komentar di bawah ini dan nyatakan kesiapanmu. Inilah waktumu untuk menunjukkan kekuatanmu, bukan hanya pada dirimu sendiri, tetapi pada dunia. Keluarga terpilih yang kucintai, dukunganmu adalah napas kami. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks. Kami sangat bersyukur atas cinta dan dorongan yang tak terhingga darimu, yang membuat kami terus melangkah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan selamat tinggal.